Lanjutkan bisik-bisik politik tentang tragedi PDIP. Ya. Saya teringat tragedi 97, di mana PDIP terpecah dua. Ada kubu Suryadi dan ada kubunya Megawati. Betul. Nah, akhir-akhir ini kalau saya mencermati, bisa saja hal itu terjadi kembali apabila pelajaran yang mahal sebelumnya itu tidak dimanfaatkan. Gimana menurut antum? Iya, kalau saya sih berpendapat ya yang dihadapi Megawati sekarang ini atau PDIP ini tidak separah yang lalu. Tapi kalau kita letakkan dalam konteks target yang ingin dicapai PDIP dalam Pilpres mendatang, maka bisa aja dikomparasi dibandingkan dengan apa yang dihadapi Megawati dalam tahun 97. Nah, tadi kita lanjutkan kesalahan Jokowi, Mega itu salah menilai Jokowi tadi. Dia ternyata bukan wong cilik dan dia punya ambisi besar, dia kepingin punya harta besar, dan dia bukan cuma itu, dia kepingin membesarkan keluarga besarnya dia, termasuk dengan anak menantunya dia, itu dengan membangun dinasti politik gitu. Padahal Soeharto yang begitu kuat di ujung pemerintahan saja itu, dia mengangkat putri sulungnya itu Tutut menjadi menteri sosial kalau nggak salah. Tapi itu cuma berlangsung 2 bulan dia jatuh. Ini Jokowi ini di negeri, di sistem demokrasi yang kita terapkan sekarang ini, itu dia kok tidak segan untuk mempertontonkan tindakan-tindakan KKN gitu yang bisa dibaca secara jelas oleh publik gitu. Padahal dia bisa jadi presiden karena reformasi itu. Reformasi itu, amanat reformasi itu adalah salah satu yang paling pokok, yaitu menghapus KKN. Nah, jadi Jokowi ini sebenarnya dilahirkan oleh sistem pasca Soeharto, yaitu sistem reformasi demokrasi. Dan dia ingin mengembalikan ke situasi di masa lalu itu melalui kebijakan. Kalau kita perhatikan kebijakan ekonominya Jokowi itu betul-betul copy paste dari kebijakan Soeharto dulu, diambil mentah-mentah. Itu dibawa oleh Luhut Binsar Panjaitan yang memang anak kandung dari Orde Baru gitu. Jokowi sendiri nggak punya visi, jadi dia nggak mampu menerjemahkan visinya ke dalam pilihan kebijakan yang kemudian dieksekusi oleh para pembantunya. Jadi sehingga dia bergantung kepada orang yang punya visi itu, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Nah, jadi konsekuensinya Jokowi nggak akan dengar sama Mak Banteng, dengar kepada Megawati, karena memang ideologinya sudah berbeda, mimpi-mimpinya Jokowi itu sudah sangat berbeda. Itu konsekuensi dari ideologinya Jokowi dengan orientasi politiknya dia. Nah, itu sebabnya timbul perselisihan Mega dengan Jokowi, terutama terkait masalah capres. Jokowi melihat gini, Ganjar Pranowo itu kadernya PDIP,
dan dia punya elektabilitas cukup tinggi yang berpotensi menghadapi lawan-lawannya itu Prabowo, Anies. Nah, dan Jokowi dan Ganjar ini adalah piaraannya Jokowi. Dia diharapkan menggantikan Jokowi kalau upaya-upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden tidak tercapai, Ganjar yang akan melanjutkan pemerintahannya. Tapi Ibu Megawati nggak setuju. Ibu Megawati nggak setuju dan Ganjar dihalang-halangi terus gitu. Karena Ganjar ini tokoh yang ambisius dan dia adalah piaraan Jokowi, sedangkan Megawati sudah melihat bahwa Jokowi punya kebijakan-kebijakan itu bukan kebijakannya wong cilik yang menjadi ideologinya PDIP, sehingga kalau Ganjar hanya meneruskan Jokowi itu berarti kerusakan yang terjadi di negeri ini akan makin parah. Nah, dibujuk dengan berbagai macam cara, karena ya Jokowi memang juga realistis. Mega menawarkan Puan. Puan ini punya elektabilitas rendah. Jadi secara objektif dan rasional, ya pilihan kepada Ganjar lebih masuk akal dibandingkan dengan ini Puan, sehingga Megawati nggak bisa gitu bujuk Jokowi menyingkirkan Ganjar untuk menggantikan dengan Puan Maharani. Gitu. Nah, perselisihan mereka memuncak terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang mestinya dilaksanakan di Indonesia di beberapa kota itu pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni depan ini. Nah, Jokowi waktu itu sudah diperingatin oleh BIN, oleh pihak-pihak yang, tapi termasuk dari Ibu Mega udah bilang ini bahaya gitu. Nah, tapi Jokowi mau maju terus karena dia di backing oleh PBNU di bawah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Sehingga Jokowi melihat bahwa oposisi ini ya itu kaum muslim konservatif yang sudah biasa kalau muncul masalah Palestina Israel mereka turun ke jalan tapi nggak berbahaya karena jumlah mereka. Nah, dia keliru gitu. Dia keliru karena ternyata di dalam rumah sendiri, yaitu PDIP, itu justru penentangan itu datang dari situ yang dia nggak duga sama sekali. Nah, terkait koalisi besar ini kan ya, ada kaitan nggak dengan tulisan antum hari ini? Itu kelihatannya ada nyambung situ kan? Iya, jadi ketika U20 itu Piala Dunia U20 itu akhirnya dibatalkan karena Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu diperintahkan oleh Megawati untuk menolak. Nah, Megawati tadinya berpikir bahwa tidak diniatkan untuk menggagalkan Piala Dunia itu. Hanya menekan agar supaya opsi-opsi yang ditawarkan Mega itu terpenuhi, yaitu tiap kali ada pertandingan Israel menghadapi tim lain tidak ada penonton. Ya buat bargaining politik, ya. Tapi akhirnya malah hasilnya malah terbalik kan? Iya, terbalik. Nah, karena Jokowi dipukul dengan cara seperti itu, di mana dia nggak tahu mau letakkan muka di mana, padahal
ajang Piala Dunia ini kan diharapkan Jokowi kan menaikkan pamornya di dunia internasional. Apalagi Israel kan, Israel ini kan merupakan negara yang ditentang oleh dunia Islam, dan Indonesia ini negara Muslim terbesar di dunia. Gitu. Jadi kalau kita lihat ini pukulan-pukulan telak yang akan berlangsung terhadap rezim ini itu akan terus berjalan oleh oknum rezim sendiri. Iya. Nah, akhirnya Jokowi membalas. Dia balas dengan menciptakan koalisi besar. Nah, Dia tidak undang PDIP dan Nasdem. Ini dua partai ini kan partai pendukung pemerintahan Jokowi. Beliau masih menunjukkan powernya. Iya, dia kepingin mengisolasi PDIP dan dia ingin buktikan bahwa who is the boss. I'm the best. Saya bukan tukang mebel dari Solo. Saya ini Presiden RI. Nah, yang punya pengaruh dan saya bisa mencelakakan kamu dalam hal ini. Itu warning yang akan kita lihat ya. Iya. Nah, ini berdampak dengan terbentuknya koalisi besar, di mana dalam hal ini Prabowo akan muncul sebagai Presiden, capres, dan kemungkinan besar Airlangga sebagai wakilnya ini. Nanti itu ada nego lah, karena ini Airlangga merasa Golkar partai lebih besar sehingga dia lebih berhak untuk menjadi wakil presiden. Ya karena kalau dikondisikan oleh rezim ya seperti Caimin dan Zul tidak bisa membantah karena beliau tersandar dengan urusannya kan. Iya betul. Mau nggak mau manut. Ya manut. Karena mereka ini pasien rawat jalan. Kalau nggak manut. Nah. Jadi ini koalisi besar ini lebih koalisi terpaksa ya. Kalau kita boleh katakannya, koalisi yang diciptakan secara tekanan-tekanan politik gitu. Iya, koalisi yang direkayasa oleh Jokowi dan mereka nggak berdaya untuk melawan. Nah, PDI punya kesombongan, jatuh betul. Kan dia mau kemana pertanyaannya? Itu yang Anda bilang tragedi. Dia mau kemana? Dia tidak mungkin lari ke koalisi koalisi perubahan untuk persatuan yang mendukung Anies itu nggak akan. Nggak mungkin. Nah, sementara dia secara congkak menawarkan kepada koalisi perubahan, oke, gue mau bergabung di sana. Tapi anak gue ini, Puan Maharani ini sebagai capresnya. Oh ya? Wah, ini kan tawaran yang tidak menarik dan arogan gitu. Lu nggak tahu posisi lu di mana sekarang ini. PDIP lebih butuh kita dari kita butuh PDIP sekarang ini. Menyedihkan jadi ya. Iya. Nah, sementara bagi Mega, Puan menjadi capres minimal kalau dia banting harga itu cawapres lah. Nah, itu nggak akan laku. Nilai jual Puan itu nilai jual yang di bawah dari harga capres atau harga cawapresnya. Dia siapa mau bergabung dengan orang yang akan menjadi pecundang ke depan secara akal sehat, secara rasional. Gitu. Kita bergabung dengan orang yang akan kalah. Gitu. Nah, jadi daya tawar PDIP ini sekarang ini sangat lemah. Jadi kalau kita lihat nih kembali ke awal-awal dulu, jadi informasi awal itu Prabowo Puan itu salah satu calon yang akan diusung. Mungkin nggak ke situ? Prabowo Puan. Prabowo Puan. Kalau dari Prabowo tidak ada masalah. Ya mungkin terjadi kan dengan situasi saat ini kan? Iya. Karena jauh-jauh hari saya sudah mendengar tuh bisik-bisik dari elit-elit politik itu bahwa
Jokowi maunya nanti itu Prabowo Puan. Seperti itu. Iya, Prabowo mau. Iya memang kalau apa nih? Ya, Jokowi maunya Prabowo Puan gitu buat pasangan. Nah iya, tapi ya Ibu Megawati kepingin Puan, dan kalau Prabowo Puan ini Erlangga Hartarto nggak akan dapat tempat, juga Muhaimin. Padahal kan kemarin itu kan Erlangga kan dalam buka puasa bersama dengan para ketua umum dari parpol pendukung Anies ini kan menyelenggarakan buka puasa bersama di Tapi bukan apa di kata Nasdem Jokowi, Tower, kan? Finalnya kan bukan apa kata Jokowi, karena beberapa partai ini kan semuanya tersandra. Iya. Dia kan nggak bisa menolak. Katakan Caimin dia menolak, saya nggak mau bergabung ini, dia bisa kehilangan segalanya. Iya, kalau kalau memang tawaran dari koalisi itu tidak membuat ini, masalahnya dalam masalah ini itu PDIP itu tidak bisa dijadikan sebagai sandra. Jadi PDIP ini kan dia mandiri. Nah, Erlangga itu kan kemarin kalau dia cuma jadi cawapres, dia sudah terima tawaran dari dia kan sudah menawarkan diri. Golkar mau bergabung dengan koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan syarat dia jadi cawapres. Tapi dia ditolak karena koalisi ini sudah punya calon capres dan cawapres. Nah, maksudnya Anies? Iya. Nah, jadi kalau dia bergabung dengan koalisi perubahan, tetapi cawapresnya bukan dia, ini kan pendukungnya itu akan melihat ini orang yang bodoh gitu. Artinya dia nggak bisa diandalin sebagai pemimpin, sebagai ketua partai gitu. Sehingga Erlangga ini harus mendapatkan sesuatu di situ. Nah, kalau nggak bisa timbul seperti di masanya Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono gitu. Golkar pecah itu karena Akbar Tanjung dukung Prabowo, Agung Laksono ini pendukung Jokowi pada waktu itu, hanya pecah di 2014 itu. Nah ini juga pasti akan terjadi seperti itu kalau Golkar itu tidak satu suara dalam posisi capres cawapres ini, sehingga dia harus mendapatkan sesuatu. Nah, oke lah Jokowi bisa tekan sama dukung ini. Nah, tapi masalahnya timbul, Jokowi nggak akan mau. Dia kan sedang memberi hukuman kepada jadi udah PDIP. Jadi intinya Jokowi seperti tulisan antum anak durhaka itu sudah tidak mungkin mendukung Mega, mendukung Puan gitu. Mendukung Puan. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin. Jadi itu pintu sudah tertutup. Tidak tertutup, sudah tertutup. Iya. Aduh. Jadi itu yang judul tragedi itu yang terjadi itu. Salah langkah, keliru, salah menilai Jokowi, salah membaca peta politik nasional cara strategi, yang dinamis, salah strategi, salah menilai kekuatan dirinya sendiri, dan punya ambisi yang tidak realistis. Ingin
menjadikan Puan Maharani, tetapi jualan ini terlalu mahal untuk pasar politik Indonesia saat ini gitu. Berarti ada satu peluang yang memang memungkinkan tuh Puan Mahfud. Ya itu mungkin itu pilihan terakhir. Yang terbuka seharusnya dia ke sana lah. Kalau ini sudah tidak memungkinkan. Harus cepat ya, jangan nunggu lagi kan. Iya, karena ini sudah itu. Saya baru mengerti sekarang ini kenapa PDIP itu baru muncul belakangan. Jadi begini perhitungannya dia. Dia sebenarnya sudah dari awal itu kepingin mau munculkan Puan sebagai calon presiden. Tapi kalau dia lakukan jauh-jauh hari, itu perhitungannya dia kalau udah coba jauh-jauh hari tidak strategis ya, karena dan gagal kan. Baliho sudah di mana-mana kan, akhirnya timbul gagal kan. Kalau boleh kita lihat. Karena sebelum ada calon-calon lain kan Puan Maharani kan balihonya sudah muncul di mana-mana. Oh iya, tapi Mega kan atau PDIP kan belum secara resmi menyatakan bahwa calon kami Puan Maharani kan. Tapi kalau kita lihat video kita lihat baliho itu sudah satu gambaran kan. Ya, kasat mata sudah terlihat apapun kata-kata di situ kan sudah jelas ini sebagai publikasi ya. Iya, tapi biasa itu kan. Jadi misalnya kalau orang jualan itu atau orang dalam perundingan, dia harus pasang harga tinggi. Nah, pasang harga tinggi ini salah satunya melalui baliho itu. Gitu. Nah, dia berharap nanti ada penawaran. Gitu. Nah, kalau dalam hitung-hitungan saya, PDIP tidak akan tidak akan pasang harga mati Puan sebagai capres karena ini tidak realistis. Tapi cawapres itu sudah minimal. Ya, tapi pintunya hanya terbuka dengan Mahfud kan. Untuk yang kedua pasangan baik Anies maupun koalisi besar kan sudah tertutup kemungkinan. Iya, betul itu. Nah, jadi ya PDIP sebenarnya partai yang akan menghadapi tragedi. Perjuangan namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tapi perjuangannya ini akan terhenti di posisi yang posisi sebagai pecundang. Dia tidak bisa mendapatkan mendapatkan hasil maksimal, yaitu posisi Puan sebagai RI 1, RI 2. Tapi saya lebih percaya bahwa Megawati tetap ngotot Puan ini RI 1. Karena menurut para pakar hukum tata negara, itu ternyata capres-cawapres itu satu paket. Menurut Jimli Asidiki, menurut Denny Indrayana. Jadi kalau seseorang seperti Yusuf Kalla gitu, 2 kali sudah menjadi cawapres 2 kali, maka hak dia untuk mencapreskan diri katanya hilang karena itu satu paketnya. Nah, sehingga kalau Puan dijadikan cuma cawapres, taruhlah dia memang hanya dengan rendah hati umpamanya Jokowi mau oke lah lo cawapres dan umpamanya saja partai lain dukung dan kemudian jadi gitu menang dapat. Nah itu berarti peluang Puan untuk menjadi presiden sudah nggak ada. Sementara Terah Soekarno yang dipertaruhkan sekarang ini cuma dia itu. Nah, inilah yang kemudian
PDIP pasang harga tinggi tanpa mempertimbangkan bahwa kalau kita kasarnya kita lihat dari Puan ini ibaratnya satu produk gitu, dengan kualitas rendah, tapi dia menjual dengan harga yang sangat tinggi. Padahal semua orang tahu bahwa ini produk ini, kualitas produk ini memang rendah. Tapi kok political market ini, pasar politik untuk Puan itu jadi ibaratnya Puan itu misalnya sebuah produk yang harus dijual di pasar tradisional, dia jual di mall, tempat orang ini. Oke, lanjut lagi ada pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh dengan Bu Mega akhir-akhir ini. Mungkin juga tersirat di benak saya, jangan-jangan tanda kutip ini kan dulu kan pernah ada isu rame itu Anies Puan gitu loh. Nah, gimana menurut antum? Karena Anies sampai saat ini belum punya pendamping yang konkret, mungkin nggak Anies Puan akan terjadi? Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin karena tidak menguntungkan kedua-duanya gitu. Jadi Anies ini tanpa dia sengaja gitu, itu sudah di branding sebagai hijau gitu. Ini orang kanan gitu. Atau secara eksplisit kita katakan bahwa dia ini wapres dari kalangan Islam. Capres. Ya. Capres. Iya, capres. Ya. Dari kalangan Islam. Nah, Puan jelas sekali dia mewakili tokoh dari yang mewakili kaum nasionalis. Nah, dalam pemerintahan Jokowi sejak 2014 ini, dia memecahkan masyarakat ini ke dalam dua kubu itu. Kubu yang anti Jokowi dan kubu yang pendukung Jokowi ini. Ini terbelah secara tajam ini. Karena Jokowi pelihara ini keterbelahan ini melalui buzzer dengan tuduhan-tuduhan dari ini dengan dana yang besar, al-khilafah ini itu semua mereka nakut-nakuti aja, itu bohong semua, itu nggak ada itu. Nah, jadi kalau Anies berpasangan dengan Puan, ini kelompok pendukung Anies yang dulunya adalah pendukung Prabowo itu sebagian akan tinggalkan Anies. Hanya karena mereka kecewa terhadap sikap PDIP selama ini. Dan Megawati itu entah karena dia mengeluarkan pendapat-pendapat yang dia tidak sengaja itu mencerminkan sikap tokoh ini terhadap Islam. Ya, kayak anti Islam gitu ya. Kesannya begitu. Seperti baru-baru ini kan nggak penting. Dia bilang kasihan katanya ibu-ibu ini ibu-ibu pengajian kok rajin ke pengajian gitu. Kata dia, nggak sayang sama anak-anak. Nah, jadi dia menghubungkan stunting itu atau kelahiran yang pertumbuhan anak yang tidak normal atau anak pendek gitu. Itu dengan menghubungkan dengan kehadiran ibu-ibu di pengajian. Oke, Beb, kembali ke pasangan Anies Baswedan. Sampai detik ini kan belum kelihatan nyata. Tarik menarik masih
ada di mana-mana, baik dari partai maupun dari elit-elit politik. Nah, gimana menurut antum nih? Iya, ini memang apa ya? Ini kayaknya kalau kita lihat dari Jokowi ini, kayaknya Anies tersingkir dari arena pilpres itu harga mati gitu. Apakah mungkin? Apakah mungkin? Bisa jadi. Kalau saya malah tidak yakin itu karena peluangnya kecil, iya, tapi tetap terjadi. Ini karena orang kalap ini. Ya, tapi kan kalau kita lihat sekarang perlawanan dari Kapolri tentang KPK sudah jelas. Bahkan Ketua KPK dilaporkan ke Dewan Pengawas. Jadi semakin kecil kemungkinan itu. Kan dia lagi usahakan dua jalur ini kan. Nah, dua jalur ini memang dua-duanya itu kecil kemungkinannya, karena satu jalur lain yaitu upaya Muldoko melakukan PK ya. Kita lupakan aja itu satu hal yang nggak masuk akal. Tentang perebutan partai Demokrat, saya juga orang Demokrat, itu satu hal yang mustahil. Apapun caranya itu saya jauh-jauh hari udah tahu tuh rencana dari 2000 menjelang 2019 saya itu udah dapat tawaran, ayo kita rebut Partai Demokrat, ayo Pak Ahmad kita rebut, karena dengan ini nanti bisa jadi presiden, kita atur bla 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 bla. Saya cepat terkaget sebagai kader Demokrat, bahwa masa kita tega, Anda kan sudah sekian lama di Demokrat, udah menikmati sebagai anggota DPR dan sebagainya, kok tega-teganya kita mesti menyalahkan kepengurusan AHY sekarang? Kenapa nggak dengan cara baik-baik gitu loh? Sementara yang kita dukung ini bukan orang partai, bukan orang dari dalam gitu loh. Kecuali kalau emang orang dalam yang mau muncul, ya mungkin itu masih oke. Tapi itu pun dengan cara kongres ya. Itu dengan cara kongres, atau ada kongres luar biasa, ada kesalahan besar itu bisa terjadi. Tapi kalau ini kan ujuk-ujuk kan. Ya tapi begini, kita kembali masalah korupsi. Di MA itu bagaimanapun juga kan ada filenya, ada disimpan oleh istana. Siapa yang itu pengadilan itu ada mafia hukum di sana, pemain-pemainnya dan pemerintah tahu. Masalahnya begini, mungkin pemerintah supaya tidak bergejolak, pemerintah tidak akan ujuk-ujuk si Muldoko ini berhasil mengambil kepemimpinan dari AHY. Tapi begini, MA akan ditekan untuk membuat partai ini demisioner. Artinya kalau dia demisioner, posisi legalnya sebagai partai yang bisa ikut pemilu itu gagal. Iya, terganggu gitu. Dia tidak akan diakui. Nah ini sudah cukup bagi mereka, gantung aja sama dia ini, karena proses itu nanti makan waktu panjang. Nah begitu pilpres selesai, ya sudah dilepas, Agus menang lagi gitu. Tapi yang penting sampai September ini masa pendaftaran penyanderaan jadi ya, semacam penyanderaan ya. Ya, bisa dikata seperti itu, penyanderaan aja gitu. Jadi kalau kita boleh memberikan saran, urun rembuk ya. Urun rembuk, saya sebagai ketua LSM PIS yang memang cukup lama bergabung dengan SBY, kita juga sebagai LSM berafiliasi ke Partai Demokrat, saya juga pengurus Demokrat, bahkan pernah mencalonkan diri pada Kongres sebagai ketua umum. Saat Anas lengser, saya mencalonkan sebagai ketua umum. Jadi saya memberikan semacam masukan, kenapa jenderal punya integritas tinggi, punya pengalamannya luar biasa, hidupnya sudah makmur, pernah berjasa dengan SBY. Jadi saya dalam forum ini menyarankan, alangkah baiknya kalau para bintang-bintang ini, khususnya kabinet SBY kemarin itu berkumpul, memberi contoh yang baik lah. Iya, urun rembuk, berkumpul, apa sih sebetulnya masalahnya gitu loh. Gitu loh. Jadi diajak bicara baik-baik, sehingga kalau bicara baik-baik, insya Allah mendapat jalan yang terbaik. Karena gimana pun juga kita lihat, masa
beberapa jenderal yang berbintang bahkan mantan presiden bisa diadu domba oleh segelintir orang gitu. Ini yang kita memprihatinkan gitu. Kenapa mau gitu? Seharusnya punya strategi lain dengan cara tidak dipublikasi keluar tapi ke dalam gitu loh. Ayo kita sekarang buka bersama, kumpul-kumpul sehingga apalagi kan kalau demi apa namanya? oknum TNI itu kan dilatih dan mereka sering mengklaim sebagai yang paling Pancasilais, yang paling mendukung bangsa ini, keutuhan, yang menghargai senioritas kan gitu kan? Iya. Nah itu jadi kita. Tapi dalam kasus yang ini kan membuat rakyat mempertanyakan komitmen sportivitas TNI itu dalam ini, itu kan tidak terlihat. Enggak, ini mungkin begini, Beb. Jadi kalau kita lihat ini ada pemain. Ada pemain yang memanfaatkan, yang seperti yang saya bilang, saya ditawarkan itu memang ada pemain-pemain yang menawarkan sehingga orangnya terkecoh. Wah, ini ada kesempatan gitu loh. Nah, dia tidak berpikir. Saya merasakan bagaimana membesarkan partai. PAN itu dari 98 kita dirikan tuh dengan susah payah. Sampai berdiri saya 99 mencalonkan diri tidak jadi anggota DPR. Tapi saya bersyukur. Bersyukur tidak jadi anggota DPR. Bersyukur, alhamdulillah. Jadi intinya bukan hal yang gampang mendirikan partai. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan, kenapa nih partai semacam partai dinasti? Kenapa dari bapak turun ke anak? Rembuk aja baik-baik, kumpul baik-baik, bicara baik-baik gitu loh. Rembuk lagi sehingga dapat solusi yang baik gitu loh. Tidak dipublikasi keluar. AHY cuma pangkatnya mayor, kok mau jadi presiden. Kalau saya berbalik ngomong ya enggak juga sih. Kalau mayor mau jadi wakil presiden, tukang mebel jadi presiden kok. Ini kan kenyataan kan? Bukan ini kenyataan yang ada di Indonesia. Siapapun punya kesempatan untuk jadi presiden. Nah, ini argumen di pihak yang tidak suka dengan AHY itu, lu cuma mayor mau memimpin negara ini. Itu yang saya nggak sependapat gitu. Jadi memecah belah antara tentara baik yang aktif maupun yang pensiun gitu loh. Nah, ini tidak memberikan proses pembelajaran politik yang baik buat bangsa. Betul. Nah, jadi saya menyarankan SBY, ayo kita buka bersama. Panggil semua menteri-menteri. Panggil semua tokoh-tokoh nasional, kumpul di situ buka bersama. Yuk kita mau pemilu ke depan. Ayo. Apa yang kita urut rembuk gitu loh, urut rembuk nasional, cari cara yang terbaik buat bangsa ini. Jangan kita dipermainkan oleh segelintir pemodal yang lebih kental dibilang oligarki. Di balik itu ini ada oligarki yang bermain itu. Jangan stop sudah, kita dipermainkan oleh oligarki gitu. Boleh oligarki silakan dia yang bermodal siapa, tapi jangan ikut atur negara ini gitu loh. Sehingga kita pecah belah tiap hari ribut dan tidak ada ujungnya. Jadi Beb Smith, ini season berikutnya ini akan lebih menarik lagi. Kita lihat peta 2-3 hari ke depan. Apa yang akan terjadi setelah ini, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan di Ramadan ini masih ada beberapa season yang kita bisa Insya Allah bisa kita ini lagi. Jadi ikuti terus channel. Bisik-bisik politik tentang hiruk pikuk pencapresan di Indonesia. Ikuti terus channel. Semoga bermanfaat sebagai pencerahan. Tidak ada niat lain untuk pencerahan politik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syahrul mubarak alina. Waalaikum. Makasih.